2 dekade setelah Perang Dunia Pertama berakhir, dunia masih berada di bawah bayang-bayang luka yang tak kunjung sembuh. Tahun 1920 hingga 1930 menjadi masa penuh guncangan. Bukan hanya karena kehancuran fisik yang ditinggalkan perang, tetapi juga karena krisis ekonomi yang merembet ke seluruh penjuru dunia. Ketidakpastian, kemiskinan, dan ketegangan politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang. Dalam kondisi rapuh seperti inilah, muncul kekuatan-kekuatan baru yang kelak mengguncang tatanan dunia. Di Jerman, situasi setelah Perang Dunia Pertama sangat memprihatinkan. Perjanjian Versailles yang dianggap memalukan memaksa Jerman membayar reparasi perang dalam jumlah besar, kehilangan wilayah penting, dan membatasi kekuatan militernya. Rakyat merasa dihukum terlalu berat. Di tengah krisis ekonomi, inflasi meroket, harga kebutuhan pokok melambung, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Dari kekacauan politik dan sosial itulah Adolf Hitler muncul, seorang orator ulung yang mampu membangkitkan emosi massa dengan memanfaatkan rasa frustrasi rakyat. Hitler menyebarkan ideologi ekstrem menjanjikan kejayaan Jerman, memulihkan ekonomi, dan membalas penghinaan yang menurutnya diberikan dunia kepada negaranya. Partai Nazi perlahan meraih dukungan luas. Ketika Hitler naik menjadi kanselir pada 1933, ia segera mengubah Jerman menjadi negara totaliter. Oposisi dibungkam, hukum dipelintir, dan propaganda dipakai untuk membentuk cara berpikir seluruh masyarakat. Di balik layar, mesin perang Jerman mulai dipersiapkan, diam-diam, namun sangat agresif. Sementara itu, Eropa memperhatikan kebangkitan Jerman dengan penuh kekhawatiran, tetapi tidak melakukan banyak tindakan. Inggris dan Prancis memilih kebijakan appeasement, yakni berusaha menjaga perdamaian dengan memberikan konsesi kepada Jerman. Mereka membiarkan Hitler mempersenjatai negaranya kembali, mengambil alih Austria, dan bahkan mencaplok wilayah Sudetenland di Cekoslowakia. Mereka percaya bahwa menghindari konflik langsung adalah pilihan terbaik untuk menjaga stabilitas. Namun kenyataannya, setiap kompromi justru membuat ambisi Hitler semakin membesar. Jerman tidak lagi sekadar bangkit, tetapi bersiap untuk mendominasi. Di bagian lain dunia, perubahan besar juga terjadi. Jepang memperluas wilayahnya di Asia dan Pasifik, menyerbu Tiongkok, dan merebut wilayah-wilayah penting untuk memenuhi kebutuhan industri dan mesin militernya. Jepang ingin menjadi kekuatan utama di Asia, tak lagi bergantung pada negara barat. Di Eropa Selatan, Italia di bawah Benito Mussolini mendorong fasisme ke tingkat baru, menyerbu Ethiopia, dan memperluas pengaruhnya. Dunia perlahan terbelah menjadi 2 kubu besar, kekuatan totaliter dan kekuatan demokrasi. Ketegangan internasional semakin meningkat, ibarat bara yang menunggu angin untuk menjadi kobaran api besar. Dan angin itu datang pada 1 September 1939. Pada hari itu, Jerman melancarkan serangan besar-besar dengan alasan adanya provokasi yang sebenarnya direkayasa. Jerman mengirim pasukan tank, pesawat pembom, dan infanteri dalam koordinasi yang sangat cepat dan terstruktur. Inilah strategi yang dikenal sebagai Blitzkrieg atau perang kilat, sebuah taktik baru yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Blitzkrieg menekankan kecepatan, kejutan, dan kekuatan penuh dalam waktu singkat. Polandia kewalahan sistem pertahanan mereka tidak mampu mengimbangi serangan brutal ini. Dalam hitungan hari, kota-kota Polandia jatuh satu persatu. Penduduk panik, dunia tercengang. Semua yang sebelumnya dianggap ancaman, kini nyata. Ambisi Hitler tidak mengenal batas. Inggris dan Prancis, yang selama ini bersabar dan berharap dapat mempertahankan perdamaian, akhirnya dipaksa mengambil tindakan. 2 hari setelah invasi, pada 3 September tahun 1939, mereka menyatakan perang terhadap Jerman. Pengumuman itu menggema ke seluruh dunia. Tak ada jalan kembali. Konflik terbesar dalam sejarah modern resmi dimulai. Pada detik itulah, dunia menyadari bahwa Perang Dunia Kedua bukanlah sebuah kejadian tiba-tiba. Ia adalah hasil dari kombinasi tragedi ekonomi, ambisi politik, kebangkitan ideologi ekstrem, kegagalan diplomasi, serta keengganan negara-negara besar untuk mengambil langkah tegas di saat masih mungkin. Semua peristiwa itu berpadu menjadi badai yang akan mengubah nasib umat manusia. Dan itulah awal dari salah satu konflik paling kelam dalam sejarah dunia. Setelah Jerman menyerbu Polandia,
dunia memasuki masa kelam yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua menjadi saksi bagaimana berbagai negara jatuh satu persatu dan bagaimana kekuatan besar saling berebut dominasi di berbagai belahan dunia. Di Eropa Barat, Jerman bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada tahun 1940, Hitler melancarkan ofensif besar-besaran ke Denmark dan Norwegia, kemudian mengalihkan fokus ke Prancis, Belanda dan Belgia. Sekali lagi, strategi Blitzkrieg digunakan dengan sangat efektif. Kota-kota besar runtuh, jalur pertahanan hancur, dan tentara sekutu kewalahan menghadapi serangan yang begitu cepat dan terkoordinasi. Bahkan Prancis, salah satu kekuatan militer terbesar saat itu, jatuh dalam waktu 6 minggu. Inggris dan pasukannya hanya bisa bertahan dengan upaya evakuasi dramatis di Dunkirk, sebuah operasi penyelamatan besar yang berhasil mengembalikan ratusan ribu tentara ke tanah Inggris. Dengan jatuhnya Prancis, Hitler menguasai sebagian besar daratan Eropa. Inggris menjadi satu-satunya kekuatan besar yang masih berdiri. Inilah awal dari pertempuran Britania, sebuah kampanye udara yang brutal. Jerman mencoba menggempur Inggris melalui serangan bom, menghancurkan kota-kota, pabrik, pelabuhan, hingga wilayah permukiman. Namun, Angkatan Udara Inggris bertahan dengan keberanian dan teknologi radar yang masih baru saat itu. Kegagalan Jerman menaklukkan Inggris menjadi salah satu tanda pertama bahwa ambisi Hitler tidak akan berjalan semulus yang ia bayangkan. Sementara itu di bagian lain dunia, perang semakin meluas. Di Afrika Utara, pasukan Italia mencoba memperluas wilayah mereka, namun kesulitan menghadapi pasukan Inggris. Hitler kemudian mengirim Afrika Korps di bawah komando Jenderal Erwin Rommel, si rubah gurun, yang terkenal karena strategi tanknya yang cerdik. Gurun Afrika berubah menjadi medan perang sengit antara sekutu dan poros, memperlihatkan bahwa perang ini bukan lagi konflik regional, melainkan banner-banner perang global. Dalam waktu yang sama, ketegangan di Asia dan Pasifik meningkat tajam. Jepang, yang sejak awal sudah memulai ekspansi besar-besaran di Tiongkok, semakin agresif. Mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara, terutama minyak dan karet, yang sangat dibutuhkan untuk mesin perang mereka. Ambisi ini membawa Jepang semakin berseberangan dengan Amerika Serikat, yang memberi dukungan ekonomi kepada Tiongkok dan menerapkan embargo minyak terhadap Jepang. Di tengah perkembangan perang di Eropa dan Afrika, Hitler membuat keputusan besar, menyerang Uni Soviet. Pada Juni tahun 1941, operasi yang dinamakan Operation Barbarossa diluncurkan, invasi darat terbesar dalam sejarah manusia. Jutaan tentara Jerman bergerak melintasi perbatasan, menembus wilayah Soviet, dan menghancurkan banyak pasukan dalam waktu singkat. Namun, seiring waktu, Jerman menghadapi hambatan baru, wilayah yang terlalu luas, perlawanan sengit, dan musim dingin Rusia yang mematikan. Serangan cepat yang selalu menjadi kekuatan Jerman mulai terhenti, dan puncak kejutan dunia terjadi pada 7 Desember tahun 1941. Ketika Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, serangan mendadak ini membuat Amerika secara resmi masuk ke perang, mengganti keseimbangan kekuatan global. Kini, perang bukan hanya antara negara-negara Eropa, tetapi melibatkan raksasa baru dengan kapasitas industri yang sangat besar. Pada akhir tahun 1941, dunia berada dalam kekacauan total. Perang telah menyebar ke Eropa, Afrika, Asia, dan Pasifik. Negara-negara besar saling bertempur dalam konflik yang tampaknya tidak memiliki ujung. Namun di balik kehancuran itu, tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Inggris bertahan, Soviet belum jatuh, dan Amerika kini terlibat penuh. Roda sejarah mulai bergerak menuju titik balik besar. Perjalanan menuju akhir perang masih panjang, tetapi babak baru dari perjuangan global telah dimulai. Tahun-tahun setelah 1942 menjadi titik balik besar dalam Perang Dunia Kedua. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai kekuatan tak terkalahkan mulai menunjukkan retakan. Di timur, Uni Soviet yang semula terdesak kini bangkit dengan kekuatan mengerikan. Di barat, Amerika Serikat dan Inggris mengumpulkan kekuatan industri terbesar yang pernah ada. Dunia bersiap memasuki babak akhir, babak yang akan menentukan masa depan umat manusia. Di front timur, pasukan Jerman terus merangsek masuk lebih dalam ke wilayah Uni Soviet. Namun semakin jauh mereka bergerak, semakin berat beban yang harus mereka tanggung. Jarak yang luas, logistik yang kacau, dan musim dingin Rusia yang brutal
memukul moral mereka hingga titik terendah. Semua mencapai puncaknya pada tahun 1942 di Stalingrad, kota yang menjadi simbol keteguhan dan pengorbanan. Pertempuran Stalingrad berubah menjadi neraka di bumi. Setiap jalan, setiap bangunan, setiap puing menjadi medan perang sengit. Ratusan ribu tentara bertempur dalam suhu beku, tanpa makanan, dan tanpa istirahat. Tetapi tekad Uni Soviet tidak goyah. Pada awal 1943, pasukan Jerman yang terperangkap akhirnya menyerah. Kekalahan ini bukan sekadar kehilangan sebuah kota, ini adalah pukulan fatal terhadap keyakinan bahwa Jerman tak dapat dikalahkan. Di sisi lain dunia, Amerika Serikat mulai melancarkan operasi besar-besaran di Pasifik. Pertempuran Midway, Guadalcanal, dan pulau-pulau lainnya mengubah arah perang melawan Jepang. Perlahan tetapi pasti, Sekutu mendorong kembali kekuatan Jepang. Pulau demi pulau, mil demi mil, dunia kini melihat bahwa kekuatan poros tidak lagi berada di puncak. Di Afrika Utara, tentara gurun Jerman Italia akhirnya dipukul mundur oleh pasukan Inggris dan Amerika dalam pertempuran El Alamein dan kampanye Tunisia. Dari sana, Sekutu membuka jalan untuk menyerang Eropa Selatan melalui Italia. Mussolini dijatuhkan, dan pasukan Sekutu terus merangsek naik ke utara, mendekati jantung Eropa. Namun titik paling menentukan terjadi pada 6 Juni tahun 1944 di D-Day. Ribuan kapal dan pesawat Sekutu menyeberangi Selat Inggris menuju pantai Normandia, Prancis. Ini adalah invasi terbesar dalam sejarah. Tentara dari berbagai negara bertempur bersama dalam kondisi yang nyaris mustahil. Peluru menghujani pantai, ranjau tersebar di mana-mana, dan meriam Jerman menyalak tanpa henti. Tapi mereka berhasil. Normandia jatuh ke tangan Sekutu, membuka jalan menuju pembebasan Eropa Barat. Setelah itu, perang bergerak cepat. Paris dibebaskan pada Agustus tahun 1944. Pasukan Soviet menekan Jerman dari timur, sementara Sekutu Barat menekan dari barat. Kekaisaran Nazi kini terjepit di tengah, dan waktu mereka semakin habis. Pada tahun 1945, jalannya perang sudah jelas. Kota-kota Jerman hancur oleh pemboman besar-besaran. Persediaan makanan menipis. Tentara mereka kelelahan dan terpecah. Namun Nazi tetap bertahan dengan fanatisme terakhirnya. Pertempuran Berlin menjadi simbol akhir perang habis-habisan di jalan-jalan kota, di bawah hujan peluru dan runtuhan bangunan. Pada 30 April tahun 1945, Adolf Hitler bunuh diri di bunker bawah tanahnya. 2 minggu kemudian, pada 8 Mei tahun 1945, Jerman secara resmi menyerah tanpa syarat. Eropa akhirnya terbebas dari cengkraman Nazi. Perang yang telah merenggut puluhan juta nyawa, menghancurkan kota-kota, dan meninggalkan luka mendalam, akhirnya mencapai akhir di benua Eropa. Dunia menyambut kemenangan itu dengan air mata kebahagiaan, sekaligus kesedihan, karena meskipun perang telah berakhir, bayangannya akan hidup selamanya dalam sejarah umat manusia. Perang Dunia Kedua berakhir, bukan sebagai kemenangan satu bangsa atas bangsa lain, tetapi sebagai pelajaran pahit tentang betapa mahalnya harga kedamaian.